pulang jam 1 pagi. Itu gue emang ngerasanya kayak ada orang yang merhatiin dari jarak jauh. Kita berpikirnya ini kayaknya Mbah udah nggak lama lagi gitu. Suaranya Trace itu sekarang ada di rumah gue di Bekasi. Itu udah bolak-balik dipindahin, tetap aja balik-balik. Percaya nggak percaya? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang kemarin. Siapa dia? Ini dia Bang Tio. Halo Bang, apa kabar Halo, Bang? ketemu lagi. Iya, aduh. Kita mau cerita apa nih kira-kira Bang? Untuk saat ini nih. Kayaknya mau cerita gue pensiun naik gunung kali ini. Oh, pensiun naik gunung. Iya, karena kemarin kan kita udah cerita pengalaman gue naik gunung kan. Iya. Sekarang gue cerita pengalaman gue kenapa gue pensiun naik gunung. Oh, oke. Oh, oke. Penasaran kan dengan ceritanya Bang Tio? Makanya tonton ini terus. Jangan lupa like, comment, share yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Tahu kan? Waktunya cerita horor. Jadi gini nih Bang Fadil. Ada sih paling tentang cerita kecil gue ya. Dulu ya. Oh iya, ini sebelum ini ya tambahan informasi. Jadi Bang Tio ini teman kecil gua dulu di rumah lama ya. Iya, benar. Kita Gimana sih? teman SD. Ah, teman SD. Iya. Coba gimana ceritanya? Jadi nih, gue kan waktu kecil itu gue tinggal sama mbah gue nih, Iya. Bang Fadil. Gue tahu kan, rumah gue yang di Muria. Nah, Jadi mbah gue tinggal satu rumah, sampingnya tuh baru rumah gue sama orang tua gue tinggal. Nah, kita kan terlahir dari keluarga Jawa, orang Jogja lah, bokap gue khususnya. Nah, jadi gue nggak tahu dulu tuh waktu kecil gue selalu ikut-ikutan sama mbah gue nih kayak nyembah-nyembah keris gitu loh. Cuma gue karena dulu masih kecil, jadi gue tau ikut-ikut aja lah ya. ikut-ikut aja, selalu ada sesajen gitu. Tiap malam Itu Jumat. di mana tuh ditaruhnya saja? Ditaruh di lemari. Kalau lo pernah lihat ke rumah mbak gua, lo kan lihat keris tuh, Iya. ada lemari, nah ditaruh di atas lemari sih. Oh, cuman gua nggak pernah lihat sajennya sih. Tapi kerisnya lo lihat kan? Iya, iya. Nah, jadi kayak gitu tuh. Nah, gua nggak tahu percaya nggak percaya kalau kata orang Jawa, kalau kita punya pegangan kita tuh harus dipelihara. Tapi gua ngerasa nggak punya pegangan. Karena kita nggak percaya gitu-gituan sejujurnya. Cuman gua nggak tahu, mungkin nenek gua percaya tuh kayak gitu atau dari leluhur-leluhurnya lah. Nah, singkat cerita, waktu itu tuh nenek gua drop di usia 86 tahun. Diawali dari rumah pohon jambu di rumah gua. Lo tau nggak pohon jambu sama pohon belimbing? Yang di Deket mana rumah tuh? gua tuh. Yang di mana tuh? Yang depan rumah gua kan ada pohon Oh iya. yang suka, jadi tuh dulu tuh ada pohon Oh iya, belimbing. ada jambu itu ya. Nah, dari dulu tuh nggak bisa ditebang. Oh, Pohonnya bisa dari dulu nggak bisa ditebang. Jadi kalaupun ditebang, paling tuh ranting-rantingnya doang. Kalau pohonnya tuh nggak bisa. Kenapa? Nah, katanya dari dulu nenek gua tinggal di situ itu pohon udah ada. Jadi memang nggak pernah ditebang. Jadi kalau udah rame gitu kan, daun-daunannya udah rimbun, baru dipotong. Nah, waktu itu tuh kejadiannya, gue inget banget maghrib-maghrib. Lo pernah dengar suara burung yang suaranya kan kalau kata orang dulu tuh itu katanya mau ngasih kabar ada berita duka nih. Katanya, makanya bokap gue selalu bilang gitu kan. Nah, cuma pada saat itu burung itu bunyi kayak gitu ngiterin rumah gue tuh. Gue lihat tuh. Lu lihat? Gue lihat karena kan muter di habis sholat atas. maghrib gue lihat kan ada burung muter sambil bunyi kayak gitu. Gak lama dari situ besoknya itu pohon rubuh. Rubuh dengan sendirinya. Rubuh dengan sendirinya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba rubuh aja. Nah, itu pertanda setelah itu nenek gue sakit, jatuh dari kasur. Itu berapa lama tuh? Berapa hari? Bedanya 1 hari. Jadi satu burung itu ngiterin rumah pas maghrib. Besok paginya pohon itu ambruk. Besok siangnya mbah gua itu langsung jatuh dari tempat tidur. Itu lu nggak tahu tuh jatuhnya kenapa?
si Mbah lu? Tahu, karena gue waktu itu lagi di rumah dia, lagi nonton TV, gue Hah? cuma dengar tolong gitu kan, pas gue lihat dia udah jatuh, posisi itu udah kayak begini nih, jatuh. Gitu. Nah dari situ mbak gue sakit-sakitan, drop lah ya bisa dibilang, karena udah faktor usia juga sih. Cuman kita berpikirnya ini kayaknya mbah udah nggak lama lagi gitu kan, cuman kayaknya ada yang ngeganjel gitu loh, ngeganjel. Kok dia kayak kadang-kadang ada sisinya dia, kadang-kadang bukan ada sisi dia. Jadi kadang tuh dia bisa jadi kayak mbah gua, kadang dia bisa jadi kayak bukan mbah gua. Ngerti nggak? Ada tuh. Jadi kayak kadang-kadang tuh kalau misalnya kan namanya dia sakit, kita baca yasin dengan tujuan biar dia cepat pulih. Karena bolak-balik tuh dia tuh kayak ngalur ngidur gitu loh ngomongnya. Udah nggak terarah. Makanya kita bilang kayaknya nggak bakal lama. Nah terus dia kadang-kadang kalau bokap gua suka bacain asyhadu Allah di kepala tuh dia tuh kayak marah. Kalau matanya melotot. Dia kan pakai bahasa Jawa ya. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Oh langsung kayak gitu? Iya. Setiap kali dibacain Setiap kali begitu? dibacain. Dan kadang-kadang kita lagi baca yasin tuh tangannya tuh suka nyubit tuh sakit banget. Nyubit siapa aja yang Siapa baca? aja yang baca. Nah, tapi kadang-kadang dia suka nangis sisinya, kayak balik lagi kayak mbak gue. Sakit, punggung gue, pinggul gue sakit, pakai bahasa Jawa, inget banget tuh. Kadang-kadang dia bisa berubah. Nah, pada suatu saat dia mbak gue tuh sakit berbulan-bulan ya kan. Oh lama ya? Lama, jadi hampir 3 bulanan lah. 3 bulan akhirnya mbak gue meninggal kan. Nah jadi berbulan-bulan itu mbak gue tuh kayak kesiksa. Kesiksanya tuh kayak antara mau meninggal tapi belum bisa, kayak masih ada yang nahan gitu ya? Ada sangkutan, Iya, kegantungan lah gitu ya. Nah akhirnya semua keluarga gue dipanggil tuh ke rumah. Gimana caranya biar mbah bisa lebih ikhlas lah pulangnya, bisa lebih tenang. Terus datang tuh semua? Datang, semua keluarga bokap gue datang, anak-anaknya datang. Nah, gue nggak tahu ternyata ada om gue yang bisa ngeliat gitu loh. Yang waktu itu pernah gue ceritain kan, yang pernah bilang kayaknya kamu ada yang ngejagain. Nah dia lagi tuh yang ngomong. Nah dia bilang kayaknya nih ibu ada ini nih, ada pegangan. Gitu. Kayak bahasa Jawa. Yang bikin susah tuh pegangannya. Kita harus keluarin pegangannya dulu, baru ibu bisa pulang dengan tenang gitu. Karena pegangannya ini yang masih mendarah daging gitu. Nah, gue nggak tahu. Mungkin karena udah lama kali. Karena ya? mungkin dia udah pakai pegangan itu dari kecil atau Udah dari kecil. dia remaja gitu Iya. kan. Nah, gue nggak tahu juga karena pegangan itu memang sampai dia meninggal masih ada. Nah, jadi makin parah tuh kondisi mbak gue karena dia nggak mau makan waktu itu. Jadi dia nggak mau makan, tapi ngomongnya tuh udah ngalor ngidur, yang meninggal disebut-sebutin. Terus aku main pulang, aku pengen nulis gitu kan. Tapi dia nggak bisa jalan karena posisinya itu dia di kasur aja, cuma matanya tuh kayak ngelirik-ngelirik gitu loh. Kayak melotot-melotot. Jadi kadang-kadang punya dua sisi, makanya gue bilang punya dua sisi. Nah, yang parahnya lagi pada saat 1,5 bulan berjalan, kan karena dia tiduran terus, jadi di sininya kan lembab kayak benyek tau nggak sih belakang. Nah jadi kita harus bawa dia ke, waktu itu sih ada daerah Ciputat, gue lupa, yang tempat buat pijet gitu loh. Lupa gue, terkenal sih tempatnya. Nah jadi pindahinlah ke situ, dia sempat dipindahin di situ. Nah suasana rumah tuh serem banget, beda banget. Hawanya tuh beda banget. Jadi tiba-tiba tuh rumah hawanya beda, kayak lebih serem. Terus kayak bener-bener hawanya tuh kayak mbak gue tuh udah meninggal gitu loh, masih lupa. Padahal dia cuma lagi pindah di alternatif yang tempat urut. Iya. Rasanya kayak udah meninggal gitu ya? Udah meninggal, terus hawa rumahnya tuh serem lah gitu. Karena diakuin sama saudara-saudara gue yang tinggal di situ. Dia tidur pada nggak nyenyak, jadi kadang-kadang ada yang suka dimimpiin, dibangunin, tapi kayak halusinasi gitu. Tapi emang gue ngerasain emang bener sih, hawa rumah waktu mbak gue dipindahin itu emang beda. Nah ternyata di pengobatan alternatif itu tetap aja mbak gue nggak ada kemajuannya, jadi balik lagi lah ke rumah.
Nah di situ di keluarga dikumpulin untuk baca doa tuh, kayak sholat goib gitu tapi kita baca doa, yasinan lah namanya. Nah waktu itu gue inget banget diinstruksi sama Pak De gue tuh, kalau nanti baca yasin, kalau ngantuk jangan tidur, pokoknya baca aja gitu, karena gangguan itu tidur. Cuman kondisinya lampunya agak diredupin. Jadi kita ngumpul di apa namanya, kalau Bang Fadil pernah ke rumah gue tuh ruang tamu mbah gue ngumpul di situ. Oh iya, yang gede itu ya. Ya kan mbah gue di tengah-tengah. Kita baca yasin, dia udah marah-marah tuh. Udah malam? Marah-marah. Karena kan yang gue bilang tadi kan, dia kalau dibacain kayak ayat Al-Quran atau ayat kursi segala macam, dia tuh suka marah-marah. Masih bisa teriak-teriak? Masih bisa teriak-teriak, nunjuk-nunjuk bajingan gue ini segala macam keluar. Nah, nggak tahu kenapa waktu itu gue kayak ngeliat kayak ada cahaya gitu sih. Karena kondisinya kan malam ditutup gitu, lampunya diredupin, jadi kayak ada cahaya gitu. Gue kira gue doang yang lihat, ternyata nyokap ngeliat, terus sepupu gue ngeliat. Terus kita tuh kayak ngantuk banget, baca yasin tuh kayak ngantuk, kayak minta ampun, auzubillah min dzalik, ngantuk banget. Padahal baru kan ada 83 ayat kan yasin. Itu kayak baru 20 aja tuh udah ngantuk banget. Tapi karena kita diingetin jangan ngantuk, jadi kita lawan aja gitu kan. Mending berhenti tapi nggak tidur. Tapi emang benar tuh ngantuk banget. Itu jam 12 tuh kita tuh inget banget, gue jam 12 malam sampai jam 2. Tapi gue bingung itu cahaya dari mana gitu loh. Jadi kayak dia tuh terbang gitu. Kayak terbang lah, semacam terbang itu. Nah besok paginya kamar mbak gue tuh dibersihin sama nyokap gue. Dibersihin karena yang bekas dia waktu masih sehat itu kan dia belum dibersih-bersihin kan, dibersih-bersihin. Ternyata ketemulah di situ kayak keris-keris kecil. Ada 2 apa 3 lah, gue lupa. Dan itu diyakini keris itu yang malam-malam itu muncul. Gitu. Jadi kayaknya sih apa namanya yang pegangannya dia lah ya. Nah, habis dari situ kita berunding lagi tuh keluarga. Waktu itu dibilang kalau apa namanya pegangannya itu awal mulanya dari Kaliurang di Jogja. Jadi mendingan diminta kita tuh siapin kayak telur ayam apa telur bebek, gue lupa. Itu yang nyuruh siapa? Pak Dego itu. Pak Dego. Biar si apa namanya si yang jagainnya itu, yang bawaannya itu bisa keluar. Tapi kan nggak mungkin karena jauh banget kan dari Jakarta ke Jogja waktu itu. Jadi cuma apa namanya kita berusaha aja, semoga dia mau keluar lah, ikhlasin lah. Nah itu lama banget sampai akhirnya dia drop tuh waktu itu. Dia drop, dibawalah ke rumah sakit Pertamina waktu itu. Di rumah sakit Pertamina dia udah nggak bisa ngomong, tapi matanya selalu nangis. Nah tapi kadang-kadang suka melotot juga. Masih. Nah jadi ternyata 3 hari dia disiksa sakaratul maut mungkin ya. Sama bawaannya juga keluar akhirnya. Akhirnya keluar, mbak gue meninggal. Tapi ceritanya nggak lepas dari situ tuh. Setelah dia meninggal, balik lagi hawa rumah tuh jadi nggak enak. Jadi kayak masih ada yang nyangkut. Itu berapa hari setelah meninggal apa besoknya langsung begitu hawanya? Pokoknya setelah dia dikubur tuh hawanya udah beda. Oh langsung ya? Makanya kan gue juga sama orang tua gue juga minta keluarga juga nggak pulang setidaknya 1 minggu. Nemenin dulu lah ya? Iya, tapi kita kira 1 minggu itu oke lah. Udah inilah ya, udah biasa. Nuansanya, suasananya. Enggak. Setelah 1 minggu, suasananya masih sama. Masih sama, jadi kayak seolah-olah kayak dia masih ada, tapi versinya tuh beda. Dan lo kalau tahu rumah gue di Bang Fadil itu ada lorong tuh. Kalau lo ke rumah gue tuh ada lorong, jadi lorong itu yang sebagai tempat kalau kita masuk dari depan bisa langsung ke kamar mandi. Oh iya, gue ingat. Nah, cuman lorong itu lampunya itu cuma kayak 5 watt. Iya benar. Lo bayangin lorong yang ada kali 300 meteran panjangnya. Yang kuning itu kan? Yang kuning lampunya. Jadi, nah kadang-kadang tuh kita kalau lewat situ kayak ada orang yang, tau gak sih lo kayak ngelirik, ngumpet. Itu gue kira gue doang. Gitu lah ya. Gue kira gue doang yang ngerasain, nanti semua keluarga gue ngerasain. Sampai adek gue, nyokap gue, bokap gue ngerasain kayak gitu. Bokap gue aja, anaknya aja takut.
Selalu tuh ya. Selalu. Jadi kita kayak ke rumah Mbah tuh, karena dulu rumah gua kan connection gitu kan, Iya, ke rumah nyambung. Mbah gua langsung nyambung, belum ditutup. Jadi tuh kalau tiap kita mau ke kamar mandi, kita lewatin sepintas tempat Mbah gua nih, dapur Iya. Mbah gua, dan ada lorong di sampingnya. Jadi kalau kita lewat kamar mandi walaupun kita nggak ngeliat nih, pasti kayak ngerasa, ada yang Intip gitu ya. ngintip gitu. Itu hawanya parah banget di dekat lorong itu. Terus di rumah Mbah gue itu kan ada 4 kamar ya waktu itu ya. Jadi 4 kamar itu kosong semua. Nah kita pengennya pindah ke situ tapi secara bertahap. Nah cuman karena masalahnya hawanya udah nggak enak, jadi beberapa kali kayak nyokap gue tuh dengar kayak ada suara orang bikin teh manis hangat. Malam tuh. Malam. Padahal posisinya Mbak gue udah meninggal dan nggak ada siapa-siapa. Emang kebiasaan dia karena dia udah pikun. Dulu dia kayak begitu. Jadi kalau jam 11, jam 12, dia kira pagi. Jadi dia masak, dia bikin teh manis. Dan itu bunyinya tuk. Nyokap gue dengar. Kayak benar-benar ngaduk di cangkir gitu. Tapi nggak ada orang dan nggak ada cangkirnya. Tapi nyokap gue dengar. Nah terus namanya nenek gua, mbah gua itu dulu pakai sendalnya dari kayu. Jadi kalau dia ke rumah gua tuh kedengeran tak gitu kan langkah kakinya. Dan itu kedengeran? Itu kedengeran. Gua yang denger waktu itu soalnya. Jadi ceritanya gua pulang malam nih. Gua pulang malam, gua waktu itu belum ngantuk, sedangkan keluarga gua udah pada tidur, gua nonton TV. Nah itu dari arah kamar mandi mbah gua sampai mau ke ruang tamu gua tuh kayak ada suara. Tapi nggak cepet, perlahan. Nah gue baru ngehnya, pas baru ngehnya tuh gue lagi nonton TV kalau nggak salah, gue ngeh, kayak ada suara. Terus? Suara tuh ini, gue merinding gitu. Iya terus? Kayak ada suara bunyi kaki itu, apa namanya, orang sendal jalan. mbak gue gitu. Jalannya. Karena lagi jalan gitu. Ya itu kan kalau kata orang 40 hari, rohnya masih di situ. Cuman, ya gue percaya, cuman ini iseng banget sih rohnya. Kadang-kadang tuh suka tiap malam tuh kayak ada yang ngaduk-ngaduk teh manis gitu selalu. Mungkin daily karena activity-nya dia. Iya, mungkin karena itu yang sering dulu zaman dia hidup ngelakuin itu di ini lagi. Bisa jadi, cuman yang masalahnya siapa yang suka ngelongok-ngelongok di arah apa namanya tadi lorong yang dekat dapur. Itu siapa? Karena sampai gua pindah ke situ pun itu kita masih ngerasain ada orang yang ngelongok-ngelongok. Masih ada orang, makanya gue tuh nggak pernah berani kalau di rumah sendirian, apalagi malam. Karena emang hawanya udah beda. Udah pasti berubah tuh ya. Kalau udah malam udah pasti berubah ya. Kalau lo tahu nih, Bang Fadil, lo kan pernah ke rumah gue nih waktu gue udah pindah. Iya. Ke rumah mbak gue itu yang kan kamar gue di depan ya. Nah itu kamar yang nggak pernah ditempatin orang. Yang di depan. Itu jadi malah yang di depan yang nggak pernah ditempatin orang. Dari anaknya masih bujangan, akhirnya nikah, terus kamar itu udah nggak pernah dipakai. Jadi kamar itu selalu gelap. Nah orang-orang pada bilang katanya di situ ada gundurwo apa gimana lah gitu, karena posisinya selalu dimatiin sih sama mbak gue. Nah tapi itu jadinya kamar gue tuh, makanya gue nggak pernah berani tidur sendirian. Jadi lo masih? Ya kadang-kadang sih gue tidur sama Boga deh gue kan. Cuma kadang-kadang dia pindah ke kamarnya. Cuma gue nggak berani matiin lampu lah pokoknya, selalu terang di kamar gue. Nah itu hawanya beda banget di rumah, apalagi di lorong. Padahal di lorong tuh kita udah kasih 2 lampu, jadi lampunya warna putih, yang kuning itu udah kita ganti, tapi tetap aja hawanya masih beda. Jadi kayak ada orang yang ngintip, terus masuk lagi, ngintip, masuk lagi. Nah dulu itu kamar mandi mbah gue direnov nih. Nah dulu tuh ada tuh tukang yang ngerenov. Nah, tukangnya juga cerita, katanya suka dijailin. Jadi kadang-kadang tukang yang ngerjain di kamar mandi, yang bener di kamar mandi, dia tuh lagi enak-enakan. Itu terus ngetok-ngetok, suka ditegur, padahal siang bolong. Ditegur? Jadi kayak, ini minumnya, pas dia nengok nggak ada orang. Nggak ada minumnya juga. Itu siang ya? Siang. Iya sih. Pokoknya iseng banget deh. Kadang-kadang air dinyalain sendiri. Itu tukangnya cerita tuh waktu itu. Bu, kayaknya iseng nih yang nunggu. Terus ibu lo gimana? Ya kita mau gimana lagi ya, namanya
antara percaya dan nggak percaya. Iya, gitu tapi kan. ibu lu nggak ngebantah itu kan? Nggak ngebantah itu. Emang udah pernah kejadian Emang juga udah kan? pernah kejadian itu kan. Hmm. Mungkin kita berpikirnya, Ya, oh mungkin Mbah masih ada. Tapi lepas dari 40 hari pun masih kayak begitu. masih begitu ya. Masih kayak begitu. Sampai akhirnya keris itu sekarang ada di rumah gue di Bekasi nih. Itu udah bolak-balik dipindahin, tetap aja balik-balik dulu. Percaya nggak percaya. Jadi keris itu akan menempati suatu rumah yang dianggap pas atau nyaman buat dia. Jadi itu udah siapa Oh, yang udah. mulangin? Siapa yang Udah. mulangin tuh? Bokap gue mulangin, jadi kayak kakaknya bokap gue tuh pengen banget dapet keris itu gitu kan, karena antik segala macam. Tapi tetap aja balik lagi ke rumah, nggak tahu caranya kayak gimana, capek. Enggak tahu-tahu di mana tuh muncul? Tahu-tahu muncul lagi di tempat semula. Serius? Iya. Langsung di Iya. tempatnya. Udah berapa kali? Demi Allah, nggak bohong gue nih. Serem juga. Nggak tahu caranya kayak gimana, masa pakai JNE atau pakai Iya, Gojek iya. kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu Jan, itu udah capek banget, udah 3 kali kan kayak begitu, balik lagi. Terus sampai yang itu lu, kakak lu apa adenya bokap lu tuh yang pengen tadi? Oh iya dulu, apanya? Yang pengen keris itu siapa? Yang tadi kan Kakaknya dari bokap gua. dia tuh nggak heran gitu tiba-tiba itu Gak keris hilang. heran, malah dia ngomong kan kalau keris itu memang cocok-cocokan. Oh. Jadi kalau emang dia cocok si A, dia akan ke A, mau dipindahin ke B pun akan tetap balik ke A. Nah, dan dulu nih waktu bokap gua juga punya cerita, gua baru inget nih. Lo kan tahu kan gua pindah duluan kan. Iya, pindah. Nah, Pindah jadi rumah dari itu ya, rumah itu udah pindah lah ya. Lu. betul, gua kan punya rumah di Jati Asih nih. Hmm. Ya kan kita mulai berpindah secara bertahap nih. Nah, Jadi bertahap tuh dalam arti sebagian dulu pindahin ke rumah Bekasi, hmm, nanti balik lagi ke Muria, pindahin. Nah, kondisinya waktu itu bokap gue sendirian. Mau ngambil tas ketinggalan di rumah. Lo tau kan rumah ada 2, lumayan gede, posisinya gelap. Malam-malam lagi. Dan udah nggak ada orangnya. Iya. Udah kotor gitu kan ibaratnya. Karena itu hari terakhir bokap gue ngambil tas itu doang tuh. Besoknya dia udah nggak balik lagi. Bokap gue cerita tuh ke nyokap gue. Jadi dia malam-malam mau nutup pintu, terus kayak ada bola gelinding. Bola apa? Dia ngeliatnya kayak bola, kayak kepala, atau nggak sih lo gelinding malam-malam. Abis itu dia buru-buru langsung gelinding tuh gue nih. Abis itu dia buru-buru langsung ngunci. Itu Kunci beneran pintu. dia ngelihat ada yang gelinding. Bokap gue orangnya nggak percaya kayak begituan nih. Pada saat nyampe rumah, dia mukanya langsung sakit, sempat Pucat, sakit 2 pucat hari, gitu lah pucat. Terus cuma ngomong sama nyokap gue doang. Nyokap gue cerita sama gue tuh, gue sih ya bukannya nggak percaya, pasti wah bener nih kayaknya. Soalnya waktu masih ada orang aja banyak yang iseng kan, apalagi sekarang nih udah nggak ditempatin, gelap, kotor. Nah dia tahu nih yang punya mau terakhir nih ngambil barang nih. Gua kerjain lah ya. Gua kerjain sekalian, dan itu kondisinya setengah 9 malam. Bokap gua sampai dari situ nggak mau lagi ke rumah. Karena kondisinya dia cerita pokoknya kayak bola ngegelinding gitu, tau gak sih? Bola ngegelinding dari arah kamar mbah gua sampai ke pintu itu ada kali 500 meter ada kali. Gelinding Mas. Tapi dia nggak ngeliat muka, cuma ada kayak ada rambut-rambut gitu kata bokap gua kan, Aduh. itu pasti kepala. Jadi buru-buru dikunci langsung balik ke rumah. Gila serem banget tuh bokap. Makanya sayangnya gue nggak punya fotonya, nggak pernah moto-moto. Jadi emang bokap gue udah nggak mau lagi tuh ke rumah. Semenjak kejadian kayak gitu, kepala yang gelinding malam-malam itu dia udah trauma lah ya. Rumah, dan kita juga nggak punya momen foto di rumah yang lama karena nggak tahu kayak ngeblank gitu aja, pindah aja pengen buru-buru pindah. Karena emang ngerasa udah nggak nyaman di rumah itu sendiri. Dan emang dulu nih gue pernah punya cerita juga nih. Dulu gue tuh waktu zaman SMA, gue suka bawa temen-temen gue nih. Dulu mbah gue masih hidup juga kan. Mbah gue kan meninggal pas gue kelas 2 SMA. Waktu itu gue kelas 1 SMA. Gue sering ngajak temen-temen gue tuh nongkrong di teras. Lo tau kan teras gue kan. Iya biasa, gue juga nongkrong di teras. Iya. Nah rumah mbah gue tuh kan yang nempatin cuma mbah gue kan. Nah jadi waktu itu tuh gue pernah lihat dia ngelongok tuh dari jendela. Karena kan ada gorden dia ngelongok. Nah, nggak lama dia ngelongok, ada suara mbak gue di rumah gue. Bingung nggak lo? Jadi bingung siapa yang ngelongok. Bener. Jadi sebenarnya yang asli itu di rumah lo. Yang di rumah, yang ngelongok itu siapa? Jadi tapi wujudnya mbah lo. Mbak gue.
putih kan Bagus kan rambutnya putih kalau Iya. nggak pakai Yang lihat jilbab. siapa? Yang lihat berapa orang? Gua semua temen-temen gue karena kan Bagus selalu gitu. Jadi kalau ada orang yang main di teras dia tuh selalu ngecek siapa ya. Oh, gitu. Dia buka horden, ya kan? Cuma ngelongok gini, rambutnya putih, pakai daster. Pas waktu gua langsung buru-buru karena gue dengar suara Mbak gue, kalaupun dia pindah tempat, Nggak itu mungkin. dia ada momen nih, Iya. berapa menit, apalagi udah 86 tahun. Hmm. Nggak mungkin itu pas dia ngelongok, ada suara Mbak gue di rumah gue. Jadi gue langsung buru-buru jalan. Lah, kok Mbak ada di sini? Mbak gue bingung juga. Nah, yang tadi siapa yang ngelongok? Teman-teman gue abis itu langsung pada pulang. Karena takut ya orang tuh. Dan itu kamar yang nggak pernah ditempatin kan? Iya, di situ ngelongoknya. Dan tumben-tumbenan dia ngelongok di situ. Semuanya ngeliat lagi, bukan gue doang. Kondisinya sama persis. Itu jam berapa itu? 7:30 malam. 7:30. Gue kan kalau main sama temen-temen gue selalu malam kan di rumah. Itu kondisinya 7:30 malam. Kondisinya sama persis, rambutnya dibuka, jadi dia panjang putih gitu, pakai daster warna coklat. Gue temuin di rumah gue sama bentukannya kayak gitu. Nah, gue nggak tahu ini siapa. Itu sih jadi ceritanya. Nah, jadi ada satu lagi nih Bang Fadil. Waktu itu kan bokap gue juga sering bawa temennya kan ke rumah. Nah, Ini yang rumah yang baru nih? rumah yang lama. Oh, masih rumah yang lama ya? Iya, rumah yang lama. Jadi Ini keadaan mbah lu udah nggak ada? udah nggak ada, Oh, udah iya. meninggal lah. Karena kan kita di rumah yang lama tuh ada 3 tahun setelah mbak gue meninggal kan, baru gue pindah. Iya. Nah, bokap gue ngajak temennya tuh, namanya juga kayak temen-temen supir gitu kan sembarangan ya. Nah, iya. Cuma ternyata dia punya keahlian lihat lah gitu. Jadi dia sempet ngomong gini sama bokap gue nih, kita manggil nih, "Rit, itu siapa tuh di luar gitu kan, bolak-balik kayak pakai sorban, terus ada apa namanya jenggot, bawa tongkat tapi Bolak-balik di teras? di teras muter-muter gitu. Lu punya penjaga ya? Ah enggak gitu kan, punya kali gitu. Ternyata Terus? bokap gue ingat kan ada keris ya, mungkin dari keris itu. Ternyata pas ditelusurin benar dari keris itu. Dan emang kalau orang Jawa kepercayaannya adalah setiap malam satu suro itu keris itu harus dibersihin, Dimandiin gitu ya? pakai bunga, terus dikasih sesajen. Cuman setelah mbah gue meninggal kita nggak pernah bikin kayak begitu lagi, karena yang biasa ngerjain kayak gitu mbah gue. Nah, Kayak jadi dia kayak mandi-mandiin muter-muter gitu di rumah tuh kayak orang bingung tuh nggak sih lu? Kakek-kakek bingung. Cuma posisinya katanya ya, kan gue nggak tahu nih, nggak pernah lihat. Itu dia pakai sorban, bajunya putih panjang, terus ada jenggot, terus pakai tongkat, dia muter-muter gitu. Di teras terus-terusan? Terus-terusan. Dan emang banyak juga kata tetangga-tetangga gua kalau yang pulang malam lewat rumah gua, karena kan posisi rumah gua lo tau kan, jalan terus belok Iya, selalu dilewatin. Iya, selalu dilewatin orang-orang naik Iya. motor kemanapun kan. Itu dia kadang-kadang suka kayak ngeliat kakek-kakek duduk di situ. Mungkin itu yang Kakek-kakek dimaksud. duduk situ. Iya, malah katanya ada kakek gua, orang kakek gua udah meninggal sebelum gua lahir kan. Kakek gua yang laki nih, cuma mbah gua doang. Tapi mereka tuh suka bilang, itu siapa ya kakek di depan, suka nunggu. Kakek kok nggak tidur-tidur tiap malam, ceritanya gitu. Ya itulah kisah cerita dari rumah gua, rumah kecil gua. Nah, gimana tuh ceritanya? Horor nggak? Kalau menurut gue sih horor banget ya. Karena udah satu, dia udah pindah rumah pun masih ini juga, diganggu juga kan sama hawa-hawanya. Tapi sekarang udah aman dong rumah yang sekarang baru. udah aman ya, rumah baru. Alhamdulillah lah ya. Gimana nih pesan-pesan lagi ada nggak nih buat penonton? Ada sih pesan-pesan gua, kita sebagai umat muslim jangan percaya sama yang klinik-klinik yang zaman dulu leluhur. Jadi maksudnya gue tahu mungkin lu punya leluhur lo yang sama kayak gue nih, yang menerapkan kayak apa namanya sesajen, keris, mandiin. Tapi zaman sekarang nggak usah percaya kayak gitu, kita nggak usah nerapin. Kalaupun ada ya udah lo taruh aja sebagai simbol itu ada, kayak lo nggak hargain. Cuman nggak usah lo kayak menghormati gitu. aja lah ya. Menghormati, betul. Nggak usah lo kayak manjain, kayak lo mandiin. Gitu-gitu ya. Itu sama aja kita kayak menyembah berhala. Musyrik gitu lah ya. Musyrik, betul. Jadi jangan percaya. Karena itu sama aja bisikan dari setan tuh yang kayak gitu-gitu. Nggak usah, diabaikan aja.
Percaya aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dah gitu aja dari gua, Fadil, dan Bang Tio. Makasih udah selalu nonton di 00 Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang banyak. Dan biar gua terus semangat bikin video kayak gini. Oh iya, lu ada IG nggak? Mau di ini nggak IG? Oh iya, IG gue di Bagus Putras. Kalau apa namanya, gue spill @bravo_alpha_golf_oscar_sierra. Oke, nanti gua taruh di Papa sini ya. Ultra Tango Romeo Double Sierra. Nah, ya udah. Nanti gue share di sini ya IG-nya. Makasih banget nih Bang Tio Oke, udah datang Bang lagi nih Fadil. kedua Thank kali you. buset dari jauh-jauh dari Bekasi ya? Dari Bekasi. Iya, iya. Dari planet. Ya. Oke, gua Fadil dan Bang Tio pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.